Makasih masih Mbak Uni Kawanua Pagi Manjo Ngopi. Pemirsa, banyak orang tidak percaya kalau di Amerika Serikat masih ada warga yang tidak terjangkau dengan internet kecepatan tinggi. Contohnya ada di salah satu wilayah di West Virginia, di mana karena konektivitas di sana banyak usaha pertanian yang terhambat. Orang lihat laporan dari Voice of America berikut. Pertanian Sprouting Farms di pedesaan di West Virginia ini juga berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi petani yang ingin belajar cara menanam dan memasarkan sayuran secara berkelanjutan. Tantangannya adalah membuat proses ini menguntungkan, menurut Direktur Proyek Fritz Bettner. In order to improve the bottom line for the farmer, we have to keep what I would call the food hub costs down. So that's the cost of aggregation, distribution, marketing, all those things. Menurut Fritz, hal itu membutuhkan konektivitas broadband yang saat ini masih terbatas atau bahkan tidak tersedia di wilayah pedesaan seperti ini. Right now, I would say like half of our farmers maybe do not have access to solid internet or even cell phone communication to make these types of transactions happen. Padahal di kota Hinton, sekitar 30 menit berkendara dari Sprouting Farms, konektivitas tidak menjadi masalah. Dulunya merupakan komunitas yang berkembang karena kereta api, kota ini sekarang bergantung pada internet kecepatan tinggi untuk terhubung dengan dunia luar. Ken Allman memiliki usaha daring yang menghubungkan rumah sakit dan dokter di seluruh dunia, dan menurutnya bisnisnya tidak akan ada tanpa akses internet kecepatan tinggi. The fact that our team of people in Hinton, West Virginia are working with people in Mumbai, India, or in Tel Aviv, Israel, to solve problems in our field across the U.S. speaks to the magic of what broadband and mobile can do in a small community. Direktur Eksekutif Otoritas Pengembangan Regional New River Gorge, Joe Browse, sepakat. Tugasnya adalah membantu merangsang dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah ini. Joe mengatakan kurangnya konektivitas menghambat tujuan itu. Businesses expect it, households expect it. If people want to live here, they need to have access. It's an aspect of being in the modern world. Topografi West Virginia dan tingkat populasinya yang rendah adalah salah satu penyebab mengapa internet pita lebar atau broadband jangkauannya masih kurang. Pejabat pengembangan wilayah berharap mendapatkan solusi kreatif agar pemerintah setempat bisa memberikan hibah atau pinjaman kepada lembaga yang memiliki serat optik untuk ikut memperluas jaringan internet, sehingga membantu para petani yang masih menghadapi masalah konektivitas. Ya, berikutnya pemirsa, baru-baru ini Presiden Donald Trump ada kasih keluar keputusan Presiden for memperkuat sektor keamanan cyber pemirsa. Karena semakin banyak gadget yang boleh terhubung dengan internet antara lain smartphone maupun sampai drone, ini memungkinkan makin banyak hacker. Orang lihat laporan dari VOA berikut. Drone membuktikan kemampuannya dalam pengiriman lewat udara dan fotografi dari udara. Tentu terasa menyenangkan hingga drone diretas. Itulah yang dilakukan Ruben Paul, remaja berusia 13 tahun dalam konferensi keamanan siber di Cape Town, Afrika Selatan. Ia menunjukkan betapa rentannya perangkat yang terhubung ke web. Cyber ninja, begitu ia menjuluki dirinya, memang suka meretas. I started hacking when I was about 6 or 7, and this is when I started first getting into technology and started first researching and learning about hacking. Peretasan pada acara yang diselenggarakan penyedia keamanan siber, Kaspersky Lab, ternyata mudah, setidaknya seperti yang dijelaskan Ruben. I basically scanned for networks in the area, I scanned for the devices connected to the drone's network, then I just connected the drone and the user by sending a DOS package. After that, I connected back to the drone, and now I have full control of it. I can fly it, I can video record, I can get all kinds of data back. Itu adalah bahaya bagi masa depan yang terhubung internet, rumah pintar, mobil swakemudi, komunikasi nirkabel, dan drone. Dan konsumen jarang memperhatikan keamanan perangkat mereka, menurut peneliti keamanan Kaspersky, Maher Yemaut. 93% of the attacks that we saw coming into Internet of Things are really password-related, weak password-related things. Ruben dan orang tuanya mendirikan Cyber Shaolin, sebuah organisasi pendidikan dan kesadaran keamanan siber bagi kaum muda. Ia berbicara di konferensi di seluruh dunia dengan pesan sederhana. Technology is only going to get bigger, and that's the world we're going to be moving into. So make sure that it's secure now so that later we won't have to regret it.
Ancaman keamanan siber semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet di seluruh dunia, yang saat ini berjumlah 7 miliar perangkat. Karena itu Amerika Serikat sedang menambah jumlah personel keamanan siber yang akan menjadi garda terdepan untuk melawan peretas domestik dan asing. Ya itu dia pemirsa laporan dari VOA. Abis ini ada informasi rekomendasi film Forngoni. Tunggu abis yang satu ini, tetap di Kawanua Pagi, Manjo Ngopi.